Berikut ini 3 pemain yang menjadi biang kerok kekalahan memalukan yang diterima Juventus dari Villarreal di leg kedua 16 besar Liga Champions 2021/22. Juventus sekali lagi harus mengubur mimpinya meraih titel di Liga Champions musim ini usai disingkirkan oleh Villarreal, Kamis, tanggal 17 Maret tahun 2022. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Juventus yang hanya membutuhkan kemenangan 1-1 gol saja, malah tumbang dengan skor besar. Tak tanggung-tanggung, Villarreal berhasil menggasak Juventus dengan skor 3-0 hanya dalam tempo kurang dari 15 menit saja di akhir-akhir pertandingan. Villarreal mampu membuka keunggulan di menit ke-78 lewat eksekusi penalti Gerard Moreno usai Daniele Rugani melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Hanya 7 menit berselang, Pau Torres mampu menggandakan keunggulan tim berjuluk The Yellow Submarine itu lewat sepakan jarak dekat memanfaatkan sepak pojok. Kekalahan ini terbilang menyakitkan bagi Juventus. Sebab, kekalahan ini membuat Bianconeri untuk ketiga kalinya dalam 3 musim terakhir terdepak dari babak 16 besar Liga Champions. Berikut 3 pemain yang menjadi biang kerok kekalahan menyakitkan Juventus dari Villarreal di hadapan para pendukungnya sendiri. Menjelang berakhirnya waktu normal, Villarreal kembali dihadiahi penalti usai Matthijs de Ligt melakukan handball di kotak terlarang. Arnaud Danjuma yang menjadi eksekutor pun dengan mudah mencetak gol dan membuat Villarreal unggul 3 gol tanpa balas. 1. Daniele Rugani. Daniele Rugani sejatinya bermain baik sejak awal pertandingan. Bersama Matthijs de Ligt, ia mampu membentuk banteng kokoh yang sulit ditembus oleh Villarreal. Dalam hal memainkan bola dari belakang, Rugani memiliki akurasi operan 92% dengan 59 operan sukses dari 62 jumlah operan yang dibuat. Bahkan salah satu operannya tersebut merupakan umpan kunci yang membantu Juventus menciptakan peluang untuk menjadi gol. Belum lagi dengan gaya bertahannya yang solid, yakni memenangkan 5 dari 7 duel di atas lapangan dan 2 kali memenangi duel udara. Hanya saja, apiknya penampilan ini malah diakhiri dengan kesalahan fatal, di mana ia melanggar Francisco Coelin di kotak terlarang. Siapa sangka, pelanggarannya itu menjadi titik di mana mental para pemain Juventus ambruk sehingga Villarreal bisa leluasa mencetak gol-gol selanjutnya. 2. Manuel Locatelli. Para pendukung Juventus mendukung bila menyebut lini tengah sebagai titik terlemah sepanjang musim ini. Nyatanya, hal ini kembali dibuktikan saat Juventus menghadapi Villarreal, di mana nama Manuel Locatelli mendapat sorotan tajam sepanjang laga ini. Didapuk sebagai gelandang tengah bersama Arthur, Locatelli terlihat pasif dalam mendikte permainan. Alhasil, Villarreal unggul dalam menguasai lini tengah. Selama 83 menit bermain, Locatelli hanya melepaskan 34 operan dengan akurasi sebesar 92% atau hanya 28 operan saja yang sukses. Parahnya lagi, Locatelli tak bisa menunjukkan ketangguhannya sebagai gelandang box-to-box, yakni dengan menyentuh bola sebanyak 48 kali dan kehilangan bola sebanyak 3 kali. Buruknya penampilan Locatelli sebagai jenderal lini tengah Juventus juga terlihat dari buruknya catatannya saat melakukan duel. Tercatat, Locatelli hanya memenangkan 1 dari 5 duel di lapangan dan tak pernah memenangkan duel udara sama sekali. Bahkan sebagai pengatur serangan, Locatelli tak bisa melepaskan satu pun umpan kunci, kalah dari Rugani dan de Ligt yang beroperasi di belakangnya. 3. Alvaro Morata. Menyebut Alvaro Morata sebagai biang kerok kekalahan Juventus mungkin adalah hal yang kasar. Akan tetapi, kehadirannya di laga ini sama sekali tak membantu serangan si Nyonya tua. Bila dibandingkan dengan Dusan Vlahovic, Morata mendapat servis yang cukup untuk mencetak gol. Hal ini terbukti dari peluang emas yang ia dapatkan dari operan Juan Cuadrado di babak pertama. Sayangnya, tandukannya dari jarak dekat gagal menjadi gol. Peluang emas itu pun terbuang sia-sia bagi Juventus. Tak hanya M.